saya itu termasuk anak nomor 8 dari 8 bersaudara. Istri ya bapak saya dan ibu saya itu orangnya memang orang yang sangat disiplin. Jadi memang sosok orang tua saya ya bisa dikatakan melebihi dari guru. Jadi dia memang punya cita-cita bapak saya, biarlah saya yang jadi petani tapi anak saya tidak. Itu dari bapak saya. Terima kasih. Waktu kecil ya karena saya sekolah di desa, malah nggak ada cita-cita kayaknya, cuma sekolah aja. Saya sekolah SD itu di kampung di Dusun Monak Lebar itu, Batu Raja. Tapi setelah saya tamat dari SD di kampung, baru saya diambil sama kakak saya yang laki-laki, dibawalah ke Jakarta. Tepatnya tahun 1973. Tamat SMP baru saya memang kakak saya yang mengarahkan waktu itu. Kamu masuk ke situ aja. Mungkin karena pengalaman mereka melihat teman-teman yang bekerja di kantor, kakak saya pertama bilang kamu sekolah di SPG ya dek, soalnya nanti kamu paling tepat karena kamu perempuan, kamu harus jadi guru. Setelah tamat dari SPG, saya baru seminggu mungkin dari tamat SPG saya sudah disuruh mengajar di TK. Saya udah suruh ngajar situ, saya akhirnya jadi guru di TK awalnya. Sebelum saya jadi guru SD. Lama kemudian setelah saya jadi guru TK itu ada penerimaan dulu pengangkatan guru honor SD waktu zamannya Gubernur Pak Ali Sadikin. Saya diusulkan oleh kepala sekolahnya, saya diangkat ditugaskan di sekolah SD Waduk Gawang 05. Itu pada tahun 1982. Lama sekali alhamdulillah saya jadi guru situ dari tahun 82 itu akhirnya tahun 2005 ada mutasi besar-besaran, akhirnya saya dapat mutasi, saya mutasi ke 06 itu sampai 2010 saya diangkat jadi kepala sekolah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Dulu saya kebetulan karena memang saya itu dari TK, kata kepala sekolah karena dari TK kamu coba ngajar kelas 1. Akhirnya saya jadi guru kelas 1, ya sudah dari 82 itu saya pernah sih satu kali ngajar kelas 3. Guru agama selalu akhirnya protes ke pas sekolah karena dia bilang udah Pak pokoknya nanti tahun depan harus Bu Yam lagi yang ngajar kelas 1 karena mereka merasa murid-murid kelas 1 kalau yang saya ajar itu alhamdulillah naik kelas itu pada bisa baca semua gitu. Jadi wali murid juga begitu banyak yang tergoda, pokoknya Bu Yam mau kelas 1 aja. Ya udah akhirnya saya sampai diangkat jadi kepala sekolah, ya saya jadi guru kelas 1. Jadi guru kelas 1 itu sangat luar biasa. Bayangkan anak-anak zaman dulu itu beda dengan sekarang. Kalau dulu itu istilahnya mereka masuk kelas 1 itu benar-benar dari nol, belum bisa baca dan tulis. Nah disitulah kebahagiaan buat saya sebagai guru mengajar anak-anak yang masih kecil, masih polos dan lucu-lucu anaknya. Jadi yang tadinya mereka belum bisa apa-apa, saya mengajar.
Terus beberapa bulan saya mengajar, mereka bisa baca tulis, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Kayaknya anak-anak kelas 1 itu kalau kita ngajar itu mereka udah kayak nganggap kayak kita itu ibunya. Kalau saya misalnya lupa aja pakai lipstick lah, yang hal kecil aja mereka pasti perhatian. Ibu kecil amat, kenapa? Gitu. Beda dengan murid yang sudah besar kelas 1 itu luar biasa deh pokoknya buat saya. Luar biasa banget, bahagia lah. Ada salah satunya tadi Bu Rona itu adalah murid saya. Tapi memang dunia ini unik ya, luar biasa ya. Saya ngajar dia kelas 1, pas saya diangkat saya menjadi kepala sekolah pertama, saya ditugaskan di Kebun Bawang 08 itu. Ternyata murid saya itu jadi guru di sana. Pesan saya terhadap beliau banyak memberikan ilmu-ilmu pada saya pribadi dan rekan-rekan perjuangan saya dalam mengajar. Uyam itu tegas, sabar, dan istiqomah. Pesan saya terhadap Bu Haji Mardian, beliau adalah sosok seorang pemimpin yang tegas. Kemudian beliau juga berpegang pada prinsip. Pesan saya terhadap Bunda itu selain rekan kerja juga sebagai orang tua, karena saya banyak belajar bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi kepala sekolah yang baik. Untuk kesan dan pesan itu sungguh sangat dalam ya. Pertama, beliau adalah guru saya dari kecil di SD, kemudian berlanjut menjadi pemimpin ketika saya menjadi guru, beliau menjadi ibu kepala sekolah. Untuk kesan dan pesan yang pasti yang pertama adalah beliau selain menjadi pemimpin yang baik, sebagai pemimpin beliau memberikan banyak ilmu. Begitu juga dalam memberikan sarana kita sebagai guru di sana, itu beliau sangat mencukupi sekali untuk kita semua di sana. Jadi kita operasional itu berjalan baik, pokoknya ibu top. Kesan saya terhadap Bu Haji Sumarni adalah Bu Haji adalah orang yang agamis, orang yang tangguh, orang yang tidak sombong meskipun beliau termasuknya orang yang mampu menurut saya. Terus yang ketiga, beliau itu orang yang baik, yang suka membantu orang. Ibu Haji yang Sumarni sangat humble, familiar, dan welcome dalam menerima saya. Yang pertama kali saya ini masuk di dalam lingkungan PNS yang tanpa memandang agama yang sama gitu. Semula saya awalnya juga takut, tapi lama-lama ya saya happy juga di sini mendapat kepala sekolah ibu yang seperti ibu saya sendiri. Kesan saya terhadap Ibu Haji itu orangnya yang sangat supel, mandiri, dan tangguh, kokoh. Beliau itu seorang pribadi yang fleksibel dan mau ngajarin kita sebagai juniornya, memberikan pengalaman-pengalaman tentang kehidupan dan tentang dunia kedinasan. Harapan saya, walaupun beliau sudah demosi kembali menjadi seorang pendidik, harapan saya tetap sehat, semangat, dan tetap mensupport kami sebagai juniornya. Yang Sumarni Mardian itu sangat baik, kemudian perhatian terhadap bawahan, staf, dan lain-lain. Kemudian yang itu juga seseorang yang sangat religius, kemudian santun, bijaksana, dan lain-lain.
26 tahun kalau tidak salah saya jadi guru. Saya dipromosikan jadi kepala sekolah. Pada awalnya saya memang tidak ada niat sama sekali. Dalam kehidupan rumah tangga saya sudah sangat nyaman. Suami saya seorang pelaut yang punya penghasilan yang lebih dari cukup ya, walaupun tidak berlebihan. Saya sudah cukup semuanya yang sudah diberikan oleh suami saya. Tapi memang ada suatu kejadian yang tidak terduga oleh saya. Suami saya itu memang orangnya baik. Dia suami yang luar biasa, ayah yang luar biasa, tapi memang hidup itu kita punya rencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Jadi akhirnya saya harus mengalami hal yang sangat tidak saya duga sama sekali. Suami saya memilih meninggalkan saya. Anak pertama saya itu waktu itu baru kuliah semester 3 di London School, perempuan. Saya punya anak 4. Terus anak kedua baru kelas 3 SMA, dan yang ketiga lagi masih kecil, baru kelas 1 SD, laki-laki. Dan yang paling kecil TK. Motivasi saya jadi kepala sekolah salah satunya itu. Paling enggak saya bisa tunjukkan ke anak saya kalau saya bisa mengurus mereka, membiayai mereka sampai mereka berhasil. Saya melihat mereka, lalu itu akhirnya saya harus bangkit. Apapun yang terjadi buat saya, semua ini karena Allah sayang sama kami. Kalau begitu oke, saya ada kesempatan, saya di ini promosi jadi kepala sekolah, saya bismillah aja. Tapi yang jelas saya berdoa sama Allah, berikan saya yang terbaik saja. Saya tidak mau yang dengan jalan yang tidak wajar. Jadi kalau memang saya lulus, ya sudah, saya mau. Mama itu sangat berperan sekali dalam kehidupan aku dan adik-adik. Karena mama merupakan single parent yang berhasil membimbing kami anak-anaknya menjadi pribadi kami yang jauh lebih baik. Karena sejak tahun 2003 mama menjadi single parent sampai dengan sekarang, dia itu bisa melalui seluruh masalahnya dengan cara yang sederhana, tapi menunjukkan kalau kita tuh nggak boleh menyerah. Itu loh yang aku berasa banget ya dari mama. Mama itu orangnya sangat semangat dalam menjalani kehidupannya, yang bikin kita sebagai anak-anaknya itu nggak boleh nyerah. Punya masalah apapun, ayo semangat. Jadi itu membekas sekali di hati saya, dan akhirnya saya bisa menularkannya kepada anak-anak saya. Mama itu sangat berperan besar dalam kehidupanku dan juga adik-adikku, karena mama itu selalu memberikan kebebasan dalam arti seperti apa? Kita setiap anak-anaknya memiliki cita-cita dan keinginan masing-masing, dan mama tidak pernah membatasi hal itu. Bahkan mama selalu mendukung saya dan adik-adik untuk selalu bisa mewujudkan keinginan kami, walaupun dengan keterbatasan tidak ada ayah dalam kehidupan kami semenjak tahun 2003 sampai dengan saat ini. Bahkan mama itu selalu menjadi inspirasi dalam kehidupan kami, dan alhamdulillah walaupun dengan kesendirian mama dalam mendampingi kami menjalani kehidupan, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih mama atas bimbingannya. Mamaku itu orangnya yang pertama sangatlah religius. Saya yakin yang merasakan hal itu pun bukan hanya kami anak-anaknya, orang-orang di sekelilingnya pun merasakan hal yang sama. Yang kedua, mama itu orangnya sangatlah konsisten. Itu hal yang belum bisa saya tiru 100% seluruhnya. Kenapa? Mama itu mempunyai kebiasaan baik yang dia lakukan tiap hari dan tidak pernah absen yang kecil. Jadi memang mama itu orangnya sangat disiplin banget, tidak hanya dalam keluarga, dan mama biasanya yang saya tahu juga menerapkannya dalam lingkungan pekerjaannya. Dan yang ketiga, mama itu sangat memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, mama mengajarkan kepada saya untuk selalu bisa berhubungan baik dengan banyak orang, dan itu pula yang menginspirasi saya sebagai anaknya untuk bisa memiliki banyak teman-teman yang baik, yang bisa membawa kita sendiri untuk menjadi punya pribadi yang lebih baik. Jadi mama is the best.
harapannya ke depannya di tahun ke depan ini setelah masa bakti Mama selesai menjadi seorang guru, harapannya Mama yang pertama selalu sehat. Jadi dengan sehatnya Mama, insya Allah Mama bisa bermanfaat dengan kegiatan-kegiatan yang Mama lakukan. Jadi semoga keinginan Mama untuk mengunjungi ke beberapa tempat, Mama pingin sekali punya keinginan itu setiap Ramadan, Mama punya kesempatan untuk bisa menghabiskan waktunya di Tanah Suci. Semoga Allah memudahkan jalannya, Mama bisa setiap tahun di bulan Ramadan Mama bisa umroh. Selain itu Mama juga punya keinginan, pengen sekali Mama itu jalan-jalan ke Turki, ke Al-Aqsa. Dan saya sebagai anaknya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki supaya bisa membawa Mama untuk ke tempat-tempat yang memang Mama inginkan untuk Mama kunjungi. Jadi harapannya pertama itu Mama sehat dulu, karena kami butuh Mama. Walau bagaimanapun kami ingin Mama selalu sehat, supaya Mama bisa menemani kami, mendampingi kami, anak-anaknya dan para cucu-cucunya. Karena Mama itu sangat berharga bagi hidup kami. Gak ada Mama, kami gak tahu harus bagaimana. Hilang satu orang tua kami, tapi kalau Mama hilang hidup kami, itu pasti hal yang sangat berat. Jadi doa kami di setiap sholat pasti anak-anaknya mendoakan Mama itu sehat, dan Allah berkahi umur Mama sampai dengan akhir hayat Mama, sehingga sisa akhir hidup Mama menjadi tiap-tiap detiknya itu bermakna bagi Mama maupun bagi orang-orang di sekelilingnya. I love you, Ma. Mama itu adalah seorang ibu sekaligus seorang ayah buat saya. Kalau misalnya mungkin orang kebanyakan melihat beliau adalah sosok yang keras, tapi keras di sini kalau kita sebagai anak-anaknya itu melihat sebuah komitmen seorang personal yang Sumarni dalam pertama mendidik anaknya, kemudian yang kedua adalah komitmen dalam hubungan dia sama Allah. Terus yang ketiga adalah beliau adalah seorang yang sangat komitmen sebagai seorang guru, ciri ibu yang paling menonjol. Sehingga ketika beliau itu dimanapun dan kapanpun kami berada, yang diingatkan oleh beliau adalah Mamah itu tidak butuh anak yang cuma pinter, tetapi Mamah butuh anak yang pinter dan soleh dan soleha. Kemudian sebagai seorang ibu, kenapa kok saya bilang beliau seorang ibu dan juga seorang ayah? Karena ketika saya berada di kelas 3 SMA, Papa meninggalkan kami semua. Dari situlah Mama seorang diri mendidik kami. Bayangkan dari saya kelas 3 SMA sampai detik ini saya sudah S3, kemudian adik-adik saya juga sudah kuliah, kakak saya juga alhamdulillah sudah lulus S1, itu beliau seorang diri. Jadi Masya Allah ya, dalam hidup kita itu kan tidak hanya suka, tetapi juga duka. Nah Mama itu membungkus suka dan duka kami itu menjadi sesuatu tuh yang unforgettable moment gitu. I just feeling that I'm walking in my dream gitu. Dan itu ada kontribusi Mama tuh sangat-sangat besar. Beliau tuh pendidik, sehingga tidak hanya kepada murid-muridnya, kepada anaknya pun beliau itu besar sekali jiwa mendidiknya. Saya sangat ingat sekali siapa orang yang pertama kali mengajarkan saya membaca, itu ibu saya. Siapa yang pertama kali mengajarkan saya membaca Quran, yaitu ibu saya. Siapa yang mengajarkan saya pertama kali untuk sholat, yaitu ibu saya. Jadi beliau adalah madrasah pertama dalam hidup saya, setelah itu baru institusi pendidikan yang lainnya. Beliau tidak selalu secara langsung mengungkapkan, Astri, you need to do that, you need to do this. No, tetapi beliau memberikan contoh. Dan memang sebaik-baiknya perkataan atau nasihat adalah keteladanan. Dan beliau selalu melakukan itu. Mama itu ibu yang soleha. Beliau juga seorang yang memiliki komitmen tinggi dalam hal apapun ketika itu baik. Yang ketiga, beliau itu hatinya mudah sekali tersentuh. Semoga insya Allah
Mama itu punya cita-cita ya, sebulan di bulan puasa, di bulan Ramadan itu ibadah umroh di tanah suci, itu cita-cita Mama. Jadi Asri sangat berharap Mama itu bisa mewujudkan satu demi satu impian dia yang memang belum terwujudkan ketika beliau itu masih aktif ya bekerja. Selain itu sebenarnya Mama itu bilang Mama pingin sekali tetap mendidik, apakah itu mendidik Al-Quran ataupun membaca atau yang lainnya. Mama pingin tetap mendidik. Namun jadi berharapnya Mama sehat, kemudian juga bisa menemani kami, Astrid dan Amel dan juga adik-adik ya sampai mereka selesai kuliah, bahkan mereka menikah dan punya anak nantinya. Insya Allah, jadi kami pengen sekali Mama tuh sehat. Hello, my name is Arjen Cesar Sondoko. I am the third son of Yam Sumani Marlian, and I'm currently studying master degree in National Chongqing University. My mom to me is an angel in the form of mother, is a hero without a cap, and she's been raising me very good without my father, but she's been raising us as a child to believe that we need to always be close to our God, and then we need to be faithful to our religion, no matter what you do, no matter whatever you want to achieve. Religion and God is the first thing that we need to achieve. So, dear mom, for your retirement days, I would hope that you will be very happy. You can enjoy your life, sharing our life together, traveling around the world, and always doing happy. I'm so proud of you, and then I'm so glad that I'm being your son, and I love you so much. Bye-bye. Mama itu bawel banget, apalagi kalau ngingetin sholat ya. Tapi emang untuk saya juga sih. Terus Mama itu hemat, bisa dibilang pelit, saking hematnya jadi kayak pelit. Tapi ya itu untuk kebaikan kita semua sih. Kalau misalkan Mama boros, ya Mama nggak bakal punya apa yang sekarang. Terus Mama itu soleha banget, yang namanya sholat, ibadah dah, sunnah, nggak pernah putus. Peran Mama untuk saya sangat mana kondisi saya juga kan ditinggal bapak ya, atau enggak bisa dibilang ibu saya single parent. Jadi ya Mama sebagai ibu juga sekaligus sebagai ayah. Untuk saya pasti dia all out lah pengorbanannya. Buat misalkan saya minta sesuatu cepat, kalau misalkan apa yang saya pengen mau langsung diturutin, nggak tergantikan lah. Hemat, soleha, sama rajin. Harapannya sih sehat selalu ya, sampai saya bisa punya keluarga, punya anak, dan juga misalkan Mama diambil sama yang puasa juga husnul khotimah lah, yang pasti ketemu di surga, itu aja. Setiap malam itu aku itu baca surat Anas, Al-Fatihah, Al-Falaq, yang lain-lain. Terus habis itu aku diajarin juga dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Terus alhamdulillah aku udah Al-Quran, biar tidak masuk surga. Terus habis itu biar kita sehat.